Dan hari ini minggu pertama dari bulan November ini, saya diberi topik mengenai yang tadi sudah dinyanyikan berkali-kali. Topiknya adalah nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Saudara, kalau kita mendengar tema seperti itu, nothing is impossible with God. Apa yang ada di dalam pikiran kita, saudara? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Nothing is impossible with God. Saya kira semua orang Kristen tahu. Bahkan biarpun bukan orang Kristen, siapa saja orang di dunia ini yang tahu adanya Tuhan, mereka akan percaya bahwa nothing is impossible with God. Sebab itu mari kita sama-sama renungkan hari ini. Kalau kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sebab itu apa hubungannya dengan kita? Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang demikian, apa hubungannya dengan kita? Ya, Tuhan kita bisa melakukan yang impossible. Lalu apa hubungannya dengan kita? Mungkin kebanyakan daripada orang Kristen akan menjawab bahwa ya hubungannya dengan kita, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita mengalami problem di dalam hidup ini, pada saat kita mengalami hal-hal yang impossible buat kita untuk kita selesaikan, maka kita bisa berkata, kita bisa berdoa meminta Tuhan tolong karena Engkau bisa melakukan yang impossible. Sebab itu tolong kami. Dan itu yang biasanya dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen. Yaitu kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah saudara, yes betul, kita bisa meminta pertolongan pada Tuhan setiap saat. Tetapi kalau arti daripada nothing is impossible untuk Tuhan itu hanya sampai seperti itu hubungannya dengan kita, maka saudara kita akan bisa melihat untuk orang-orang yang hidup di North America, saudara, seperti kita ini semua, segala sesuatu kita punyai, kita punya pekerjaan, kita punya rumah, kita punya makanan, kita punya segala-galanya. Untuk kita menghadapi problem yang impossible itu rasanya mungkin seumur hidup paling beberapa kali. Jadi berarti kita hanya bisa datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan pada saat-saat itu saja. Jadi kita bisa melihat bahwa seakan-akan Tuhan itu seperti ban serep buat kita. Hanya kalau kita butuh Tuhan, kita bisa menjerit pada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan dan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Ya saudara-saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Sama seperti kita yang mempunyai anak semua. Ya, kita punya anak kita mau ingat kita atau tidak ingat kita, mau baik atau kurang ajar. Pada saat anak kita membutuhkan pertolongan, maka kita sebagai orang tua pasti akan menolong dia. Pasti akan menolong dia. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tetapi saudara, saya percaya Tuhan tidak hanya ingin kita mengerti bahwa pada saat kita membutuhkan pertolongan kita bisa langsung datang ke Tuhan saja. Tetapi saya percaya kalau kita melihat saudara, Tuhan ingin melakukan hal yang impossible itu melalui kita. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dalam dunia ini. Dia jadi manusia, menjelma menjadi manusia supaya dia bisa sama-sama dengan kita. Dan saudara tahu kehidupan Tuhan Yesus sejak dia lahir, saudara. Tidak ada berita mengenai Yesus setelah dia lahir sampai dia umur 30 tahun. Pada waktu dia berumur 30 tahun, dia dibaptis. Dan pada waktu dia dibaptis, turunlah Roh Kudus atasnya. Dan setelah Roh Kudus turun atas Yesus, dia baru memulai public ministry dia. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa setelah itu. Mencelikan mata yang buta, menyembuhkan orang yang sakit, orang kusta ditahirkan, semua terjadi, orang mati dibangkitkan. Dan saudara, sebetulnya kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dalam dunia sebagai manusia itu, dia menjadi contoh buat kita. Sebetulnya Tuhan mau berkata bahwa kita seharusnya bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12 bahwa kalau kamu percaya, kata Tuhan, barang siapa yang percaya, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga, kata Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau belajar mengenai nothing is impossible with God, saya percaya, kita semua percaya itu. Tetapi kalau kita teruskan saudara-saudara,
barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang sudah diberi Roh Kudus yang sama yang turun kepada Yesus. Roh Kudus yang sama juga ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Kudus yang sama ada di dalam diri kita. Sebab itu, Dialah yang mempunyai kuasa untuk melakukan segala perkara ada di dalam diri kita. Kalau kita percaya. Nah, saudara, mari kita melihat, saudara. Pada waktu Matius, di dalam Matius pasal yang ke-6, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, Guru ajarkan kami berdoa. Maka Yesus mengajar mereka berdoa. Tuhan Yesus berkata, beginilah kata Tuhan Yesus, kalau kamu berdoa, katakanlah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di bumi. Sampai di situ dulu, saudara. Saya percaya saudara semua hafal doa Bapa kami. Bahkan ada di gereja-gereja tertentu doa Bapa kami di recite every Sunday. Di sini tidak, tapi saya percaya saudara semua hafal doa Bapa kami. Tapi saudara bukan hanya menghafal, apakah kita mengerti apa maksudnya? Pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, katakan Bapa kami yang di surga. Kalau saya menerangkan mengenai doa Bapa kami itu bisa beberapa minggu. Tetapi coba kita secara general kita melihat, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, kerajaan Tuhan, apa yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan? Yang dimaksud dengan kerajaan Tuhan adalah pemerintahan Tuhan. Datanglah pemerintahan Tuhan di dalam dunia ini, di dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus, Raja kita sudah ada pada diri kita. Dan Tuhan ingin agar supaya datanglah pemerintahan Tuhan di dalam dunia ini. Dan Tuhan berkata, jadilah kehendak Bapa seperti di surga, demikian juga di bumi. Saudara, apa sekarang yang terjadi di surga, saudara? Di surga tidak ada sakit penyakit, di surga tidak ada kemiskinan, di surga tidak ada tangisan. Saudara, jadilah seperti yang di surga, demikian juga di bumi. Kapan, saudara? Kapan? Sekarang. Bukan nanti kalau kita sudah mati, bukan. Pada saat kita masuk surga kita akan merasakan, no. Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di bumi ini. Ini yang Tuhan ingin kita mengerti. Dan kita berdoa demikian, kalau kita tidak mengerti, kita hanya sekedar mengatakan kata-kata itu. Tetapi kalau kita mengerti, saudara, Tuhan ingin agar supaya apa yang sekarang ini di surga terjadi di dalam dunia ini. Bagaimana terjadinya? Melalui kita anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus pada waktu ada di dalam dunia ini, dia menjadi contoh buat kita, melakukan segalanya. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan semuanya. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita adalah tubuhnya. Tubuhnya. Tuhan masih mau terus bekerja seperti yang dia kerjakan pada waktu dia ada di dunia ini. Dan bagaimana dia mau mengerjakan semuanya itu melalui tubuhnya, melalui kita. Asal kita mengerti bahwa pemerintahan Tuhan sudah berada di dalam diri kita. Pemerintahan Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Jangan kita berpikir bahwa kita enggak punya kekuatan apa-apa. Jadi kalau kita menghadapi suatu problem, kita tinggal menjerit pada Tuhan. Katanya Tuhan tolong, dan Tuhan tolong. Saudara, sekarang marilah kita memikirkan kita yang akan melakukannya. Tuhan ingin agar supaya kita melakukannya. Saudara, kalau saya memikirkan mengenai firman Tuhan, saya katakan pada waktu saya Bible study, saya katakan bahwa kalau saya membaca firman Tuhan, saya percaya bahwa firman ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang berbicara. Sebab itu apa yang dia katakan itu pasti benar. Pasti iya, pasti kita bisa amini. Akan terjadi. Tetapi sejak dulu, saya ke gereja, saya rajin belajar. Ada banyak hal yang tertulis di dalam Alkitab. Ini kita bilang, tapi enggak mungkin, mustahil. Sampai saya membaca dari, tadi yang saya katakan Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan Yesus berkata,
Barang siapa yang percaya kepadaku, dengan sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Apa yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Saya bilang, aduh Tuhan, bahkan yang lebih besar dari itu kata Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan kalau ini firman-Mu, kalau ini benar, bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana? Saudara, saya percaya kalau kita mempunyai kehausan dan kelaparan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kita. Saudara, Tuhan berikan sedikit demi sedikit untuk saya bisa belajar. Ada banyak sekarang yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara. Tapi saudara, kita melihat yang penting kita tahu dahulu. Tuhan mengajak kita bekerja sama. Saudara tahu, firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Ini adalah suatu firman yang sangat dihafal mungkin semua orang. Di dalam bahasa Inggrisnya berkata, behold, ini Tuhan yang berkata, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and dine with him and he with me. Bahasa Indonesianya, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku, Tuhan, akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara saya, sorry. Thank you. Tuhan berkata demikian. Saudara, kita melihat ayat ini selalu diinterpretasikan mengenai saatnya Tuhan datang kepada seseorang, mengetok hati seseorang untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya kan? Jadi yang dikatakan bahwa Tuhan stand at the door and knock, itu benar. Tuhan stand at the door. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan itu berkata, maukah engkau menerima aku? Dan barang siapa membukakan pintu, Tuhan akan masuk ke dalam. Dan itu betul, artinya interpretasinya itu betul seperti itu. Nah saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara semua di sini, mungkin 99,seberapa% adalah orang-orang yang sudah mendengar ketukan pintu itu, yang sudah membuka pintu itu, dan yang sudah mempersilahkan Yesus masuk. Ya. Dan saudara semua sudah menerima itu. Nah, yang salah saudara, banyak orang Kristen stop sampai di situ. Saudara sudah buka pintu, Tuhan sudah masuk. Dan saudara berkata, haleluya, kalau saya mati, saya akan masuk surga. Betul? Betul, saudara, betul. Tetapi saudara, firman ini tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Betul? Betul, saudara sudah lakukan itu. Tetapi tidak stop sampai di situ. Dia berkata, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah saudara, apakah saudara merenungkan ini? Tuhan Yesus bukan hanya masuk. Belum selesai kalau Tuhan Yesus masuk. Tuhan berkata, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, sampai waktu yang lama saya nggak ngerti apa sih Tuhan maksudnya makan. Makan itu apa? Ngobrol Tuhan, apa maksudnya makan? Sampai satu hari saya sedang membaca suatu kejadian di Alkitab yang saudara semua hafal, yaitu pada waktu Tuhan Yesus berjalan melalui Samaria. Dia sampai ke sebuah sumur. Kemudian ada seorang wanita Samaria, saudara tahu. Murid-muridnya pergi mencari makanan, dia sendiri di situ. Seorang wanita Samaria datang dan Tuhan minta minum sama orang Samaria ini. Dan kita tahu, semua percakapan itu kita tahu. Dan sampai akhirnya Tuhan memberitahukan perempuan Samaria ini bahwa memang perempuan ini tidak mempunyai suami karena dia sudah mempunyai 5 suami dan laki-laki yang sekarang tinggal bersama dengan dia bukannya suaminya. Dan kemudian conversation diteruskan. Dan akhirnya wanita itu sampai berkata bahwa apa yang kamu lakukan ini, apa yang engkau katakan katanya, saya tahu satu kali akan Mesias akan bisa mengatakan semua ini. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah Mesias itu. Kemudian wanita itu pergi ke kampungnya dan pada saat itu murid-muridnya datang.
bawa makanan kan. Murid-muridnya datang bawa makanan, muridnya mereka, mari guru makan. Dan Tuhan Yesus berkata begini, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. That is makananku, melakukan kehendak Bapakku. Pada saat saya connecting ini dua, saya baru mendapatkan pengertian. Tuhan berkata, aku datang mengetuk pintu, aku masuk dan tidak berhenti sampai masuk. Dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Saya mengerti hal itu seakan-akan Tuhan berkata, aku akan bekerja sama dengan engkau, melakukan pekerjaan Bapa. Saudara, Tuhan datang ke dalam hidup kita, bukan hanya untuk menyelamatkan kita masuk surga, tetapi Tuhan mengajak kita bekerja sama dengan Dia. Tuhan bersama-sama dengan kita bekerja sama untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang impossible buat manusia, tidak impossible buat kita yang sudah mempunyai Tuhan di dalam kita, yang bekerja sama bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya memberikan pelajaran kepada guru-guru dan kepada gembala-gembala, kira-kira 45 orang dalam beberapa bulan yang lalu. Dan saya memberikan ini semua, membawakan kepada mereka bagaimana caranya step by step untuk beriman. Bagaimana caranya ini dan sebagainya. Dan mereka semua belajar. Dan saudara-saudara, pada saat kita mendengarkan firman kebenaran dan kita tangkap itu, maka kita pada waktu kita menangkap itu, kita akan bisa berkata, wow, is that right? Saya ingin melakukannya, saya ingin coba. Dan saudara, kalau saudara melatih diri saudara, saudara akan growing. Saya minta Hendra untuk datang ke sini memberikan just kesaksian, just few minutes, saudara-saudara. Ya, dia datang ke pelajaran itu dan dia, ini saudara jangan ketawa, saudara, dan dengarkan apa yang dia katakan. Good morning. Ya, saya ikut kelasnya Ciana tentang pengembalaan. Jadi Ciana di sana cerita tentang Ciana itu waktu itu pergi ke Amerika, mobilnya mogok gitu. Terus Ciana doain itu mobil in the name of Jesus. Terus itu mobil jalan gitu. Terus itu dengan pengalaman Ciana itu saya juga praktek di rumah itu kebetulan di dapur saya itu lampunya mati gitu kan. Tapi saya nggak mau jadi tukang sihir gitu-gituan gitu, nggak mau. Ya saya seperti biasalah ke gudang ngambil bolam yang baru gitu, saya ambil tangga, betulin gitu. Loh, kok nggak hidup juga? Oh mungkin bolam baru ini rusak kali. Pergi bawa lagi, ngambil yang satunya lagi, pasang. Loh, nggak hidup juga. Wah jangan-jangan ini wiringnya, wah ini kan payah, ini kan bisa lama nanti Angel gimana nggak bisa masak. Ya udah langsung saya dalam keadaan desperate gitu, ya udah saya balikin aja tadi balon yang rusak itu saya pasang kembali, udah gitu saya speak in the name of Jesus, hidup itu. Wah ini emang Tuhan yang luar biasa kalau kita dalam keadaan seperti yang di lagu tadi yang dibawakan, kalau kita dalam keadaan yang desperate, kuasa Tuhan itu ada gitu. Dan juga tadi pagi kan saya udah minggu lalu Ciana udah minta saya untuk sharing. Kebetulan tadi pagi itu AC saya juga heater saya juga mati kedinginan. Wah, saya pikir wah ini kan saya mau kesaksian, coba saya buktiin lagi pagi-pagi gitu kan. Saya ngomong lagi nih kepada heater. Karena anak saya kedinginan, Angel kedinginan, ya udah saya speak lagi. Nggak bisa. Wah bingung saya. Coba lagi. Ternyata bisa setengah doang. Setengah panas, setengah enggak. Tapi lumayan. Saya anget, Angel enggak apa-apa. Karena Angel enggak suka anget. Oh ya, intinya adalah intinya memang kelas pengembalaan yang Ciana bawa itu, Ciana share tentang pengalamannya dan kita untuk coba untuk praktek iman. Tapi bukan kelas untuk magician, bukan. Ini cuma praktek iman. Thank you. Saya katakan
sebelum Hendra kasih kesaksian, saya katakan jangan ketawa, saudara. Sebab saya tahu pasti ada di dalam pikiran saudara bilang, alah itu kan kebetulan. Ya lampu ya memang gitu, kadang-kadang nyala, kadang-kadang nggak nyala. Saudara, sebenarnya ceritanya Hendra nggak lengkap, saudara. Itu udah matinya udah berapa lama dan apa yang dia dikasih oleh Tuhan sampai dia berbicara kepada lampu itu. Tapi yang saya mau bawakan kepada saudara di sini, mungkin saudara berkata, itu sih cuman sekedar itu kejadian yang ini aja gitu, kebetulan. Tapi saudara, kita nggak bisa menilai seseorang, kesaksian seseorang dengan judgement kita. Karena kesaksian adalah yang dia alami. Sebetulnya ada banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain. Di Michigan ada kesaksian-kesaksian. Tapi saudara, the thing is, kalau kita melihat orang yang Hendra tadi bawakan, dia mengalami itu. Di dalam apa yang dia alami, dia real, dia mengalami itu. Nah saudara, yang saya bersyukur dia mau datang ke sini memberikan kesaksian yang saya tahu. Pasti banyak saudara yang bilang, itu sih cuma sekedar itu. Pasti ada yang mentertawakan, ada yang macam-macam. Tapi dia berani memberikan kesaksian itu, saya lihatnya that is honoring God. Itu seperti yang Tuhan katakan, kalau kamu diberi talenta oleh Tuhan saudara, dan kamu mau menginvestasikan, dia maju ke sini dan memberikan kesaksian itu, dia menginvestasikan modal yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan katakan, kalau kamu mau menggunakan itu, maka Tuhan akan menambahkan lebih dan lebih lagi. Tetapi kalau kita berkata, kesaksian saya, nanti juga diketawain orang, nanti begini, nanti orang menghina, nanti apa. Dan kita tidak mau. Ya, saudara tidak mau. Tuhan berkata, saudara ingat akan talenta, yang satu dikasih 5, satu dikasih 2, satu dikasih 1. Yang 2 menginvestasikan, tetapi yang 1 itu tidak. Nah saudara katakan pada waktu Tuhan datang berkata, ambil uangmu itu, berikan kepada yang punya 10. Nah saudara, kalau kita melihat di sini, mari kita semua bertumbuh di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pelajari, kalau saya berikan di dalam kelas itu, saya berikan secara terperinci, precept by precept, supaya saudara bisa nangkep apa maksudnya dan kemudian lakukan. Praktek di dalam kehidupan sehari-hari, ya mau lampu matilah, mau apalah, tetapi yang penting adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bukannya saudara bisa salah bim semuanya akan maju. Bukan, saudara, bukan gitu. Saya tidak berkata bahwa saudara mobil rusak, nggak usah ke bengkel, jebak. Bukan, saudara. Pada tadi yang si Hendra katakan waktu mobil itu, bukannya begitu. Kalau gitu saudara, kasihan itu yang kerja di bengkel, nggak ada orang yang datang. Bukan begitu, tetapi revelation yang dari Tuhan. Pada saat mobil saya mogok di dekat Niagara sana, saya ingat sekali. Nah pada waktu itu saya bilang, Tuhan saya disuruh apa? Dan Tuhan berbicara kepada saya. Dan pada saat itu saya lakukan. Apa yang kita dapat dari Tuhan, revelation, rema yang dari Tuhan kita lakukan, itu yang akan terjadi. Tuhan berkata, if you abide in me and my word abide in you. Jadi bukan seenak-enak, makanya tadi Hendra bilang satu lagi heater itu nggak jalan. bukan begitu, bukan kita melakukan semua itu just mau bikin keajaiban, bukan saudara. Tetapi dengarkan Tuhan dan kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita bekerja sama. I will come in and I will eat with you. Jadi Tuhan dan kita bekerja sama di dalam suatu fellowship. Dan kuasa itu dari Tuhan, dan ide itu dari Tuhan, bukannya kita, seenak-enak kita menjadi tukang sulap, bukan saudara, bukan itu. Nanti kalau sudah mengikuti pelajaran, I hope saya diberi kesempatan tahun depan bisa memberikan pelajaran buat semua saudara-saudara yang mau mengambil pelajaran ini. Dan saudara yang penting, kalau kita berjalan dengan Tuhan, apapun yang Tuhan suruh kita lakukan, jangan kita mengkalkulasi ke kanan atau ke kiri. Uangnya ada tidak, orangnya ada tidak. No, begitu kita mendapat sesuatu dari Tuhan, saudara, jalan. Sebab kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan melanjutkannya sampai selesai. Itu yang kita harus belajar. Dan saudara-saudara, kalau mungkin bagi saudara-saudara yang sudah lama di dalam gereja ini, ingat, pada tahun 2001, ada anak-anak muda yang mau mengadakan youth rally. Nah waktu itu dikepalai oleh Jessie anak saya, Jessie dan Kat anak perempuan, anak Chinese perempuan dan Jessie.
Nah pada waktu mereka itu dengan teman-temannya, satu grup yang berdoa sama-sama, worship sama-sama, ini dari anak-anak high school, saudara. Anak-anak high school. Pada waktu mereka worshiping together, mereka sama-sama baca firman, sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan menggerakkan hati mereka untuk mengadakan youth rally. Pada waktu itu sudah bulan Mei, sudah hampir Jun. Dan mereka dapat ide dari Tuhan untuk mengadakan youth rally pada tanggal 21 Jun, yaitu hari terakhir dari sekolah. Kemudian mereka bilang, wow, bagaimana ya? Mereka worship, mereka doa, mereka tanya Tuhan. Ini saudara, ini yang paling penting. Connecting sama Tuhannya itu yang penting, bukan miracle-nya. Connecting dengan Tuhan dan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, itu yang terpenting dari semuanya. Jangan fokus kepada miracle, tetapi fokus kepada Dia. Dan Tuhan memberikan kepada mereka ide apa yang harus dikerjakan. Rally ini diadakan di Melasman Square, saudara tahu Melasman Square di Young Street. Dan kemudian mereka berdoa bagaimana Tuhan caranya, bagaimana Tuhan. Dan mereka tahu Melasman Square itu kalau ngeren tempat itu bisa ribu-ribuan, bisa 5.000, 7.000, mereka nggak punya uang. Anak-anak high school, berapa sih uangnya di kantong? Mungkin $10, $20, dan mereka nggak punya uang. Apa yang Tuhan suruh mereka lakukan itu boleh dibilang impossible. Kemudian mereka bilang bagaimana ya, mungkin kita coba minta tolong sama gereja-gereja. Mereka coba mengundang youth pastor dari gereja ini, dari gereja ini, dari gereja ini untuk datang. Dan mereka meeting, saya dan Pastor Jo datang ke situ. Saudara tahu pada waktu mereka mencetuskan ide itu kepada hamba-hamba Tuhan saudara. Saudara bisa imagine, saya ada di situ, saya dengarkan semua. Mereka bukannya mendukung, mereka discouraging sama sekali. Kapan kamu mau lakukan apa ini? Apa-apaan yang kamu lakukan? Oh kita mau lakukan hari Friday tanggal 21 Jun. Dia bilang, kalian tahu enggak sih? Ini satu pendeta bilang, kalian tahu enggak? Jumat itu adalah youth program di semua gereja. Kalau kamu ngadain ini, berarti kamu akan mengobrak-abrik youth program di gereja-gereja itu. Mereka katakan, anak-anak diam. Kemudian mereka bilang, di mana mau diadakannya? Terus mereka, ya kita dapatnya itu di Melasman Square. Kamu mau dapat uang dari mana Melasman Square? Nah mereka discouraging, saudara. Saya ini gergetannya setengah mati. Saya bilang, ya kita mau berusaha sih untuk minta sumbangan. Dan saudara saya kagum sama anak-anak muda ini. Mereka tidak marah, mereka tidak rebel. Mereka dengan kalem mengatakan, ya kita dapat dari Tuhan begini dan kita mau lakukan ini. Ya sorry aja katanya, mereka nggak bisa tolong, nggak bisa bantu. Terus kalau kalian mau minta sumbangan bagaimana? Iya, kita mau minta sumbangan kemana-mana dan yang kita cuma pikirkan bagaimana caranya untuk dapatkan kalau orang minta receipt untuk income tax. Ada nggak gereja yang mau bantu? Oh enggak, kita nggak bisa bantu. Tapi kemudian ada satu. Ambassador for Christ, saudara. Saya ingat Ambassador for Christ, wanita. Dia bilang, saya mau bantu. Ambassador for Christ will help you. Keluarkan riset buat kamu. Kalau kamu bisa minta sumbangan, kita yang akan keluar riset. Ada satu youth pastor lagi yang berkata, kita akan bantu kamu. Apa yang kamu butuhkan, kasih tahu kita. Kita akan tolong. Saudara, saya di situ sama Pastor Jo situ, ya marah, ya pengen nangis, ya macam-macam soal di situ, gemesnya setengah mati, tapi kita diam aja, kita bukan youth pastor. Nah, kemudian mereka ngalamin tantangan-tantangan dari orang-orang Kristen, dari gereja-gereja, ditantang saudara. Dikiranya anak-anak muda mau ugal-ugalan. Saudara mereka discourage, saya bisa bayangkan mereka bagaimana, tapi saudara, mereka enggak berhenti. Ini mereka yakin sekali dari Tuhan. Saudara 6 minggu sebelum harinya, 6 minggu, mereka enggak punya apa-apa. Ada Bruce Wilkinson, saudara tahu, yang mengarang buku The Prayer of Jabez. Datang ke Toronto, bicara di Queensway Cathedral. Anak-anak muda ini, grup ini, saudara, ada belasan anak, kalau enggak cuma belasan anak. Dari beberapa sekolah yang berbeda-beda, dari high school yang berbeda-beda. Mereka semua pergi ke Bruce Wilkinson Conference. Di sana dengerin firman, pada waktu Bruce mengadakan altar call semua, mereka maju ke depan. Mereka berdiri di depan sini, si Bruce berdiri di sini, mereka berdiri di sini. Dan kemudian didoakan semua anak muda di situ, didoakan. Setelah selesai, mereka berkata, let's go up. Tanya sama dia. Mereka naik ke atas panggung.
mau bicara kepada Bruce. Mereka katakan, kami mendapat ini dari Tuhan untuk mengadakan youth rally. Tapi nggak ada gereja yang mau dukung, gereja-gereja kebanyakan oppose. Dan mereka bilang begini-begini dari Tuhan, gini-gini. Dan kemudian yang ini kita mau adakan di Melasman Square. Waktu kami berdoa di mana tempatnya Tuhan tunjukkan Melasman Square. Tapi Melasman Square itu mahal sekali. Kalau ngeren bisa 7.000. Kita nggak punya uang sama sekali dan gereja nggak mau menyumbang, nggak mau mendukung. Bruce berkata begini, dia just lihatin anak-anak muda ini, melihat kesungguhan anak muda yang berkatakan, go to Melasman Square. Pergi ke Melasman Square, minta Melasman Square for free. Mereka melongo aja, for free, yes, minta for free. Buat mereka enggak tercantum di dalam pikiran mereka minta free. Oke, itu hari Jumat atau Sabtu itu waktu itu. Hari Senin mereka pergi ke Melasman Square. Saudara. Datang di Melasman Square, saudara tahu Melasman orang Yahudi. Ya. Melasman itu orang Yahudi. Masuk ke dalam kantornya, di situ ada sekretarisnya. Saudara lihat, sekretarisnya orang Kristen. Anak-anak ini datang kepada sekretaris ini. Kami dapat ini dari Tuhan untuk bikin ini rally di sini. Tapi kami butuh tempat ini, tapi kami nggak punya uang. Bisa nggak Melasman Square kami pakai free? Sekretarisnya ketawa, dia bilang, kamu mau free? Ada jalan. Dia bilang gitu. Dia orang Kristen, dia berkata, kamu pergi ke dua kepala sekolah dari sekolah yang berbeda. Minta surat dari kepala sekolah ini, bawa ke sini. Kalau kamu dapat 2 surat dari 2 kepala sekolah, kamu bisa dapat free. Wow, mereka kaget. Mereka pulang, pergi ke kepala sekolah, yang satu pergi ke kepala sekolah ini. Minta surat, dapat 2 surat dari kepala sekolah. Datang ke Melasman Square, dapat free, saudara. Dan saudara dapat Melasman Square itu free. Dari zero, saudara. Semua itu. Begitu mereka itu cuma 6 minggu persiapan. Mereka mulai pergi, anak-anak muda ini mulai pergi kemana-mana. Pergi ke Procter & Gamble minta sumbangan, pergi ke Bible Society minta sumbangan, pergi ke Starbucks minta sumbangan, pergi ke nggak tahu Costco atau kemana minta sumbangan hamburger, hot dog, ban semua minta sumbangan. Mereka minta sumbangan sampai ke Krispy Kreme donat. Saudara tahu Krispy Kreme donat pada waktu itu baru keluar di Toronto, baru 1 ada Krispy Kreme donat di Mississauga. Dan kita dengar bahwa untuk orang semua line up mau beli Krispy Kreme donat sampai jam 4 pagi line up itu mobil. Dan mereka datang situ. Mau gak kami nyumbang buat ini? Mau. Mereka mau nyumbang. Mereka kasih 35 dosen Krispy Kreme donat. Nah saudara, pada hari sebelumnya mereka bawa itu pinjam barbecue dari mana-mana rumah-rumah mana, dibawa ke Melasman Square pakai van. Dan saudara, pada harinya saudara, hujan. Mereka mau adain di luar. Hujan dari pagi dan forecast itu akan hujan the whole day sampai besok pagi. Akan hujan terus. Dan saudara, ini anak-anak muda saudara, pergi ke Melasman Square pagi-pagi. Mereka berdoa, mereka worship, mereka berdoa, mereka enggak give up itu hujan. Saudara tahu itu cloud yang kelihatan enggak bakal berhenti-berhenti hujannya. Mereka kelilingin Melasman Square. Mereka berkata, ini hujan berkat. Mereka berkata, ini hujan berkat. Tuhan akan stop hujan ini pada waktunya. Mereka berdoa keliling. Saudara, jam 4.30, hampir jam 5. Hujan stop. Saya di rumah doa Tuhan, kok hujan lah. Bagaimana tuh? Saudara, jam 4.30, hampir jam 5, stop hujan. Matahari keluar. Dan saya berangkat jam 5, berangkat ke sana, saudara. Ke Melasman Square, di jalan itu macetnya, jalanan kecil itu macet semua. Saya pikir habis hujan jadi macet, tapi kenapa ada tabrakan atau ada apa? Ternyata saudara tahu, mereka selama 6 minggu anak-anak muda ini hanya kirim email ke semua sekolah, semua anak-anak muda sekolah semua di mana-mana. Ternyata itu mobil yang jam itu semua adalah mobil orang tua yang bawa anak-anaknya untuk di drop di Melasman Square. Dari Mississauga, dari Brampton, dari mana-mana datang saudara. Dan pada waktu saya sampai di sana, mereka sedang membagi-bagi hamburger, hotdog, semua. Saya melihat Starbucks Coffee, ininya truk dari Starbucks Coffee ada di situ, kasih kopi semua orang. Dan kemudian mereka kasih Krispy Kreme donat, kasih semua. Yang datang hadir, kira-kira 5.000 anak muda. Saudara.
5.000 anak muda. Saudara, dari something yang boleh dibilang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin sama sekali. 5.000 anak muda datang dan kemudian yang berkhotbah pada saat itu. Mereka tidak cari speaker yang terkenal, enggak. Mereka berdoa beberapa minggu sebelumnya. Tuhan, siapa yang bicara? Kita enggak mau cari orang-orang yang terkenal apa. Siapa? Tuhan tunjuk satu anak muda umur 17 tahun. Matt Wan, sebagian anak muda di sini tahu. Matt Wan, anak Korea. Dan dia khotbah dengan semangat luar biasa. Panggil siapa yang mau terima Yesus, datang orang berdatangan semua. Situ berapa ratus anak terima Yesus. Dan saudara yang datang 5.000 orang, dikasih makanan semua, dikasih Starbucks, dikasih apa-apa. Dan saudara lihat, kita aja belum tentu bisa bikin kayak seperti itu. Tetapi saudara, mereka sampai melakukan itu sampai yang ajaib. Kira-kira jam 10 malam, semua orang sudah pulang, mereka sedang membereskan bersih-bersih semua. Tahu-tahu dari dalam sana, ada yang bawa satu susun Krispy Kreme donat, berapa box dikeluarkan, ini katanya sisa Krispy Kreme donat. Jadi pimpinannya berkata, loh kok kenapa gak dikasihkan? Kenapa gak dikasihkan? Kami beri semua orang, saudara tahu, semua orang yang tahu ada Krispy Kreme donat, mereka semua line up minta Krispy. Dia bilang mereka kasih Krispy Kreme donat itu gak berhenti-berhenti saudara, gak habis. Saudara 35 dosen berapa sih? 420 biji, yang datang 5.000 orang. Saudara persis seperti 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan saudara itu mereka bisa mendapatkan Krispy Kreme donat sampai panitianya bisa makan Krispy Kreme donat at the end daripada semua itu. Dan saudara saya cuma mau katakan di sini. Nothing is impossible. Yes, buat Tuhan pasti. Buat kita pun. Nothing is impossible. Jangan sekali-kali kita membatasi Tuhan. Saya berikan di dalam devotion itu. Do not limit God. Do not limit God. Tuhan bisa melakukan segala perkara yang besar seperti apapun juga. Jikalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, saudara, jangan kita calculate berapa uangnya bisa enggak. Ada enggak uangnya? Don't calculate itu sama sekali. Enggak perlu, saudara. Tuhan akan supply semuanya. Saya diingatkan pada waktu saya menyiapkan ini, saya diingatkan kembali pada waktu Youth on a Hill itu. Sampai pada waktu itu karena begitu banyaknya orang, TV kamera datang saudara, datang dan membuat film di situ. Sampai setelah itu, sebulan atau berapanya setelah itu, Jesse dan Kat dipanggil ke 100 Hunter Street, diinterview di TV. Karena apa yang mereka lakukan itu luar biasa. Tapi yang saya mau katakan, ini anak-anak muda, hanya anak-anak muda saudara yang enggak punya modal apa-apa. Tetapi mereka cuma percaya bahwa nothing is impossible buat Tuhan untuk bekerja melalui kita. Barang siapa percaya, yang membatasi kita adalah ketidakpercayaan kita. Kalau kita tidak percaya saudara, itu sudah membuat batas. Kalau kita mengalami sesuatu dari Tuhan saudara, bagikan. Karena itu Tuhan sedang memultiplikasi di dalam hidup kita. Kalau kita membagikannya, Tuhan akan memberikan lebih dan lebih lagi di dalam hidup kita. So itu yang saya ingin encourage saudara semua. Jangan batasi Tuhan. Dan marilah kita saudara, Tuhan kalau kita di sini, hidup kita hanya begini-begini saja. Saya tidak puas melihat gereja, hanya setiap minggu kita datang menyanyi bersama, mendengarkan firman bersama, pulang kita sama aja. Saudara, apa bedanya kita dengan orang dunia yang gak kenal Tuhan Yesus sama sekali? Apa bedanya? Apa bedanya saudara? Saya ingin encourage saudara semua untuk masuk ke dalam level yang lebih tinggi, masuk ke dalam tempat yang lebih tinggi. Tuhan katakan jangan pikirkan hal-hal dunia, tetapi pikirkan hal-hal yang di atas. Dan kita bisa melakukan perkara-perkara itu jikalau kita mau, jikalau kita percaya, jikalau kita mau makan bersama-sama dengan Yesus dan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan kita kalau mau mendengarkan apa yang Tuhan instruct kita untuk lakukan dan kita berjalan bersama dengan Dia, saya percaya kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini yang membuat semua orang akan berkata, wow, apa itu? Bagaimana mereka bisa lakukan itu? Dan kita bisa memberitakan pada mereka ini because of Him. Sebab Tuhan yang di dalam kita yang melakukannya. Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau yang kami percayai. Nothing is impossible for you Lord. Dan biar pada hari ini Tuhan kami mendapat revelation. Yang walaupun kami sudah tahu sebagai pengetahuan bahwa Engkau
yang bisa melakukan segala perkara yang impossible itu, Engkau ada di dalam kami. Engkau ada di dalam kami. Dan Engkau sedang mengajak kami untuk bekerja sama denganmu. So Lord, kami berdoa, kami minta Tuhan, pegang tangan kami, berjalanlah dengan kami. Kami mau invite you Lord, bukan hanya masuk ke dalam pintu hati kami, tetapi mau mengundang Engkau untuk makan bersama-sama dengan kami. Kami mau bersedia untuk makan bersama dengan Engkau, bekerja sama dengan Engkau, untuk melakukan hal-hal yang Engkau sudah ordain kami untuk lakukan di dalam dunia ini. Segala pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami accomplish di dalam dunia ini, Tuhan, kami mau melakukannya bersama-sama dengan Engkau. Bapa, kami ingin finish well Tuhan di dalam hidup ini, supaya kami menghasilkan hal-hal yang Engkau suruh kami hasilkan. Kami mencapai apa yang Tuhan suruh kami capai. Kami menjadikan blessing buat semua orang di sekeliling kami. Bapak, supaya kami tidak membatasi Engkau. Jangan kami seperti orang Israel yang membatasi Engkau. Tetapi kami ingin melakukan hal-hal yang impossible buat manusia. Bersama-sama dengan Engkau, nothing is impossible. Dan kami mau amin ini dan kami mau declare. Ini akan terjadi, pasti terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang hadir pada hari ini. Dan yang percaya kepada apa yang Engkau katakan pada hari ini. Thank you Lord, terima kasih buat semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.